Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Jaruban yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa di ruang virtual ini. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian selalu dalam keadaan sehat. Ibadah hari ini adalah ibadah pembukaan bulan pembangunan GKJW yang kita tandai dengan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, GKJW sebagai anggota tubuh Kristus senantiasa dipanggil untuk terus bersaksi, melayani, dan menjadi berkat dimanapun GKJW berada. GKJW ikut berperan serta membangun kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai bagian dari GKJW, kita diajak untuk membangun GKJW dengan semangat, sukacita, dan karya. Kini marilah kita menghadap Tuhan, menaikkan puji dan sembah kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja Kristen Jawi Wetan. Majelis Jemaat mengajak jemaat berdiri dan menyanyikan dari Kidung Jemaat 256, bait 1 dan 3, Kita Satu di Dalam Tuhan. Marilah saat ini kita mengambil saat teduh, kita menenangkan pikiran dan menyadari keberadaan Tuhan dalam ibadah saat ini. Ibadah perjamuan kudus pembangunan GKJW hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema liturgi pada bulan pembangunan GKJW saat ini adalah bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Saudara-saudara, kita patut mengucapkan syukur kepada Allah oleh karena kita diberi kesempatan untuk merayakan hari pembangunan GKJW, hari kebangkitan kita sebagai gerejanya. Meskipun berbagai pencobaan sedang menghadang,
namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan sejati. Oleh sebab itulah, Rasul Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13. Mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 252 bait 1 dan 4. Kita akan bersama masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Salam, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita layak bersyukur, berterima kasih pada Tuhan atas kebaikan-Nya, sehingga saat ini kita dikenan oleh Tuhan. Tuhan berkenan mengundang kita dalam perjamuan kudus. Itu adalah anugerah bagi kita. Maka marilah kita siapkan hati kita. Kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Mendasari perjamuan kudus ini, kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita ambil dari Yohanes 6 ayat 35 dan dilanjutkan ayat yang ke-41 sampai dengan 51. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau karena betapa baiknya Engkau kepada kami. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami dan Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya, penyakit, godaan, cobaan.
kuasa kegelapan dan kuasa jahat, serta Engkau cukupkan segala keperluan hidup kami. Sehingga kami selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan selamat, dan tidak pernah kekurangan akan apa yang menjadi keperluan hidup kami. Demikian pula saat ini kami bersyukur berterima kasih pada Engkau, karena Engkau berkenan kepada kami. Engkau berkenan mengundang kami dalam perjamuan kudus-Mu. Dan saat ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami masuk di bait-Mu yang kudus untuk mengikuti perjamuan kudus-Mu. Namun sebelum kami masuk dan mengikuti perjamuan kudus yang Engkau sediakan bagi kami ini Bapa, ampunilah dosa kesalahan kami, pelanggaran kami, pemberontakan kami, ketidaktaatan serta ketidaksetiaan kami. Pulihkanlah kami dan layakkan kami agar kami tidak kedapatan cacat dan cela di hadapan-Mu. Sehingga kami layak untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Kami layak untuk menikmati roti dan anggur perjamuan kudus yang adalah lambang dari tubuh-Mu yang telah Engkau korbankan bagi kami, dan darah yang Engkau curahkan bagi kami untuk penebusan dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga kami pulang dari perjamuan kudus-Mu ini membawa berkat bagi keluarga kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yohanes 6 ayat yang ke-35 yang demikian bunyinya. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-41 sampai dengan 51 yang demikian bunyinya. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Aku inilah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati.
Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Yang berbahagia ialah kita yang membaca merenungkan akan sabda firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bersama beribadah, hendak menerima perjamuan kudus pembangunan, dan juga kita akan bersama melaksanakan pelantikan panitia pemilihan penatua diaken Daur 2022-2024. Mari saat ini kita bersama mensyukuri akan berkat Tuhan. Secara khusus kita bersama akan menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang tercurah bagi keselamatan kita, umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebutuhan dasar manusia itu secara primer itu ada 3, sandang, pangan, papan. Nah, saat ini mari kita bersama memperhatikan fokus pada yang paling utama, yaitu pangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang terjadi jika kita merasa lapar? Biasanya orang yang lapar itu bisa jadi kemurungsung, bahkan emosi, bahkan pikirannya sudah tidak lagi bisa berpikir dengan baik. Bahkan karena lapar, orang itu bisa jadi kemudian nekat. Sementara apa yang kita rasakan ketika kita kenyang? Nah, kalau kenyang, perut kenyang, hati tenang, tidur pun nyenyak. Bapak Ibu, pada saat ini kita bersyukur. Dalam bacaan kita dinyatakan kepada kita, salah satu pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri tentang dirinya, akulah. Kita mendapati dalam ayat-ayat yang kita baca saat ini itu ada banyak kata akulah, akulah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, di ayat yang ke-51 yang menjadi penutup dan sekaligus gong dari pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya. Bahkan di dalam ayat yang kita baca, bagi yang menerima roti hidup itu, ia tidak akan lapar lagi, ia akan beroleh hidup yang kekal, ia akan menerima hidup dan tidak akan mati. Itu adalah sebuah jaminan kekekalan, sebuah jaminan persatuan, persekutuan kita dengan Allah. Bagaimana hidup kita akan dipenuhi dengan hadirat Allah oleh karena kita menerima roti hidup itu. Sementara yang menolak bagaimana? Yang menolak itu dinyatakan akan binasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menawarkan kepada kita, menyatakan akulah roti hidup. Barang siapa yang menerimanya tidak akan mati dan seterusnya. Tapi bukan berarti bahwa apa yang ditawarkan, apa yang menjadi pernyataan Tuhan itu menjadi sesuatu yang gampang dan murah. Mari mengingat bahwa roti hidup itu adalah sebuah anugerah, mahal, bahwa itu berharga, berkualitas, tak ternilai harganya. Sehingga siapapun yang menerima roti hidup itu, maka haruslah hidupnya berpadanan dengan apa yang ia terima. Anugerah yang berharga, yang mulia, yang tidak ternilai itu haruslah dibarengi dengan hidup yang mencerminkan bahwa kita hidup di dalam Kristus. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang berkualitas, yang tidak ternilai, yang mahal dan tidak ternilai itu tentu bukan sesuatu yang dengan mudah didapat. Kalau mudah didapat namanya murah, tetapi sesuatu yang
mahal harganya, tidak ternilai, bahkan berharga dan mulia itu tidak pernah mudah untuk didapat. Itu berarti bahwa roti hidup yang sudah diberikan kepada kita, bahkan dikatakan bahwa bukan kita yang memilih, tetapi kita ditarik oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi umatnya, menerima roti hidup itu. Apakah berarti itu kemudian menjadi sesuatu? Ya, kita menjadi seenaknya? Tidak. Roti hidup itu adalah sebuah anugerah bagi umat pilihan. Bagi kita saat ini yang menjadi umat pilihan, yang menerima roti hidup, jaminan kekekalan, hidup yang kekal, bersatu dengan Allah. Itu mari kita juga terima dengan hidup yang mewujud nyatakan bagaimana saya sebagai umat Kristen, bagaimana saya sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara, roti hidup yang diberikan kepada kita bukan menjadi sebuah jaminan bahwa hidup kita itu akan mudah. Justru yang menerima anugerah, justru yang menerima kemuliaan, menerima roti hidup itu, hidupnya bahkan penuh dengan tantangan untuk menguji sampai di mana kesetiaan kita. Tetapi mari mengingat bahwa oleh karena kita ditarik oleh Allah sendiri, kita dipilih oleh Allah sendiri, maka terus percaya dan berpengharapan kita dimampukan. Kita akan dimampukan untuk dapat menerima roti hidup, bersatu dengan Allah, bersinergi dengan Allah, hidup dalam persekutuannya. Saudara-saudara, PK Perjamuan Kudus, pembangunan secara khusus saat ini telah tersedia. Mari ini menjadi anugerah keselamatan, menjadi roti hidup yang terus menjadi perayaan iman bagi kita dan jaminan keselamatan dari Allah bagi kita semua. Terlebih bagi saudara-saudara yang saat ini akan dilantik menjadi panitia pemilihan penatua diaken tahun 2022-2024, kiranya saudara dimampukan oleh Allah sendiri untuk melaksanakan tugas panggilan saudara sebagai yang dipercayai oleh Allah, dipercayai oleh gerejanya untuk ikut ambil bagian dalam setiap pekerjaan tangan Tuhan. Mari kita saat ini menerima roti dan anggur sebagai pemberian Allah, jaminan keselamatan bagi kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Kita akan bersama mengungkapkan, memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita akan bersama masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jawa Wetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan. Memang, perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik.
Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun, patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali GKJW dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang, marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya, karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung GKJW. Hanya melalui kesetiaan, jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Itu jemaat 343, bait yang pertama kita nyanyikan. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui Hari Pembangunan GKJW. Sekali lagi marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Kita Jemaat 35 bait yang pertama kita nyanyikan. Mari bersama kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya. Dan memberikannya kepada para murid-Nya sambil bersabda,
Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, lalu memberikannya kepada para muridnya sambil bersabda, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Sekarang minumlah. Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-5. Amin. Kita akan bersama masuk dalam pelantikan panitia pemilihan Penatua Diaken Daud 2022-2024. Sebelumnya mari bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat 367 bait yang pertama.
Untuk melengkapi pelayanan gerejanya, secara khusus pemilihan penatua diaken tahun 2022-2024, Tuhan Yesus berkenan memanggil orang-orang yang dipercaya menempati posisi-posisi tertentu yang telah diatur dalam Toto Pranoto GKJW. Keterlibatan mereka sesuai dengan jiwa dan semangat gereja yang selalu dinamis. Di samping itu, kehidupan pertumbuhan gereja tidak bisa dilepaskan dari adanya suasana kebersamaan dalam mengusahakan kehadiran kerajaan Allah di bumi ini. Berikut mereka yang telah menyatakan kesediaannya menerima panggilan Tuhan dan bersedia bekerja sama dalam mewujudkan kehendak Tuhan, yakni Saudara Diaken Dwi Rianto, Saudara Diaken Bram Yusniarto, Saudari Listianingrum, Saudari Diaken Kristi Diaika Pratiwi, Anak Alvina Kalista, Saudara Penatua Mugiono, Saudara Penatua Sutikno Yitno, dipersilakan untuk berlutut. Kita akan bersama membawa di dalam doa dan memohonkan berkat bagi saudara-saudara kita ini. Jemaat disilakan berdiri. Mari kita bersama berdoa. Inilah kami ya Tuhan, yang telah Engkau panggil sebagai umat-Mu memenuhi tugas panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami sungguh menyerahkan keberadaan saudara-saudara kami ini yang telah Engkau panggil dan telah Engkau percayakan untuk segala tugas tanggung jawab dalam panitia pemilihan penatua diaken tahun 2022-2024. Dalam segala proses, dalam segala tugas tanggung jawab ini, kami mohon penyertaan Tuhan dan kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat, melimpahkan kesehatan, kekuatan, dimampukan untuk melaksanakan setiap anugerah Tuhan. Ini Tuhan, kami berserah untuk keberadaan saudara-saudara kami ini bersama dengan keluarga dalam segala tugas tanggung jawab senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Dan kami saat ini mohon berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayan ini, menerangi dan menuntun saudara-saudara dengan Roh Kudus, supaya saudara-saudara berbuah bagi kemuliaan nama-Nya. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama menghimpun persembahan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang telah melimpahkan berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Dengan dasar firman dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita iringi persembahan dengan pujian dari PKJ 146 bait 1 dan 2, bawa persembahanmu. Jangan
Kita akan bersama masuk dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dalam lagu doa Bapa Kami. Mari kita bersama berdoa. Kami telah menghimpun persembahan, sungguh kiranya ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi sarana segala pekerjaan tangan Tuhan. Saat ini kami berserah untuk pembangunan, dalam segala upaya kami, rencana kami, penyelesaian, Tuhan, kami mengimani Tuhan menolong dan memimpin kami dalam segala sesuatunya. Saat ini kami bersama berserah ya Tuhan, untuk para pelayan-Mu, penatua diaken, pamong seluruhnya, kiranya Tuhan memimpin dan memampukan kami setia dalam pelayanan kami. Senantiasa memandang-Mu dan mensyukuri anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai rekan kerja Tuhan. Terlebih saat ini, kami menyerahkan panitia pemilihan penatua diaken yang telah Tuhan percaya untuk melaksanakan segala proses penetapan, segala proses dauran penatua diaken ini. Kiranya hikmat bijaksana dan tuntunan penyertaan Tuhan mengiringi setiap langkah dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab. Sebagai warga jemaat, kiranya kami semua diberi hikmat untuk dapat melaksanakan setiap tugas panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Seluruhnya ya Tuhan, proses pemilihan penatua diaken kami serahkan. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami bersama senantiasa mohon uluran tangan Tuhan, menguatkan dan menolong kami dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Terlebih saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, yang saat ini sedang berduka kehilangan karena COVID ini, Tuhan kami berserah. Kiranya Tuhan kami juga dimampukan untuk senantiasa disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, vaksinasi yang masih terus diupayakan berlangsung. Tuhan kiranya kami bagian dari umat-Mu yang taat dan disiplin. Terlebih Tuhan tenaga medis, Tuhan senantiasa berikan kekuatan dan kesehatan. Dan segala upaya pemerintah di dalam menanggulangi, membangkitkan perekonomian bangsa, Tuhan senantiasa beserta. Tuhan saat ini sungguh kami menyerahkan keberadaan kami, keluarga kami masing-masing. Kiranya kami dalam kehidupan keluarga senantiasa ada dalam damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan dalam pekerjaan, kesehatan, kekuatan senantiasa berlimpah, sehingga Tuhan dalam kehidupan keluarga kami senantiasa merasakan damai sejahtera dan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Sungguh Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah. Terlebih kami menyerahkan untuk para pelayan-Mu, majelis jemaat yang akan melaksanakan sidang pleno. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu mengiringi kami, sehingga segala sesuatunya dapat diputuskan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah saat ini, kami menyerahkan setiap doa, setiap permohonan kami, ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa yang demikian. Kami
Mari kita bersama bangkit berdiri. Pulanglah dan kembalilah dalam kehidupanmu masing-masing. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita membangun GKJW yang kita cintai ini dengan semangat, sukacita, dan karya bagi kemuliaan nama Tuhan. PKJ 105 bait yang pertama kita nyanyikan. Mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah memberkati dan menyertai saudara-saudara. Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia menolong dan membimbing kehidupan saudara-saudara. Roh Kudus sumber segala penghiburan, memberikan kekuatan dan damai sejahtera kepada saudara-saudara kini dan selama-lamanya. Amin.